warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian hadits pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih di pembahasan hadits ke-35. Kita baru ambil 2 kalimat pertama. La tahasadu wa la tanajasu. Jangan saling hasad dan jangan saling menipu dalam jual beli. Setelah itu kata beliau, kita baca lanjutannya. Hadits ke-35 ini, kata Nabi, wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling membenci, jangan saling menjauhi, dan janganlah sebagian kalian menjual atas jualan saudaranya. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini malam ini, potongan ini yang kita ambil insyaallah ta'ala dari yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadits ini. Jadi kata Nabi, wala tabaghad. Janganlah kalian saling bermusuhan. Potongan ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa kita dalam kehidupan sesama muslim, muslimah, itu harus saling mencintai. Tidak boleh saling memarahi. Di hadits riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Kalau sini kan cuma larangan. Jangan saling memarahi. Tapi dalam riwayat Muslim, Nabi bersumpah. Kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Kalau bersumpah demi Allah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Artinya saling memarahi, saling mencela, itu bukan sifatnya orang beriman. Itu bukan sifatnya orang yang beriman. Bahkan itu adalah merupakan tipu daya dari setan. Ketika kita sudah saling membenci, maka itulah pekerjaannya setan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Sungguh tiada lain yang diinginkan oleh setan adalah untuk membuat permusuhan dan kebencian di antara kalian. Karena setan itu ketika Nabi kita diutus, dia sudah putus asa untuk disembah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fokus dakwanya adalah
memerangi peribadatan kepada selain Allah, dan bagaimana orang itu hanya beribadah kepada Allah saja. Makanya ketika seorang mengatakan bahwa saya adalah mengikuti Muhammad, pasti dia tinggalkan semua sembahan selain Allah. Dan dia hanya akan menyembah Allah saja. Pasti itu. Makanya syaitan berputus asa dari disembah oleh manusia. Ketika orang itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi yang tersisa, dia bilang hanya adu domba. Membuat mereka saling bermusuhan. Ini dikatakan oleh Allah di sini. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawatu wal baghdha. Sungguh tiada lain cita-cita terbesarnya adalah dari setan adalah menyebarkan di antara kalian permusuhan dan kebencian. Makanya di penutup ayat di surat Al-Maidah ayat 91 ini Allah katakan fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Dan juga di sini Nabi berkata la tabaghadu, jangan saling memusuhi. Jangan saling memusuhi. Karena orang yang beriman itu ketika dia beriman maka Allah akan satukan hatinya. Yang mana penyatuan hati itu adalah merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lihat Allah ingatkan di Quran. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ketika sebelumnya kalian adalah saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian dan kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Di sini Allah ingatkan kita saling bersama, tidak bermusuhan, itu nikmat. Itu adalah nikmat. Allah ingatkan di ayat ini. Dan Allah ingatkan nabinya di dalam Al-Quran bahwa nikmat persaudaraan itu nikmat bersatu bersama, tidak saling membenci dan tidak saling memusuhi. Itu nikmat yang tidak bisa dibeli dengan harta benda. Kata Allah, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Kata Allah, Allah yang menyatukan hati orang beriman itu. Hati mereka sama. Allah ingatkan nabinya, kalau kamu membelanjakan apa yang semua yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati kaum muslimin, kamu tidak bisa lakukan. Pokoknya seluruh bumi ini kamu kerahkan, kamu keluarkan untuk membuat orang itu bersatu. Kamu tidak mampu lakukan. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Jadi kalau kita sudah senang melihat muslim yang lain, itu dari atas yang menentukan. Iya. Karena kecintaan di atas agama itu melebihi nasab. Melebihi kecintaan karena satu ayah, satu ibu. Iya. Melebihi hubungan apapun itu. Iya. Melebihi hubungan apapun kalau diikat dengan dunia. Ikatan agama itu lebih, karena yang mengikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu sangat berharga kalau kita terikat dengan agama, bukan dengan warna kulit, bukan dengan suku. Iya, apalagi dengan perkara-perkara dunia yang kita akan tinggalkan atau dia akan meninggalkan kita.
Dan dunia ini kan cuma dua. Kalau bukan kita yang meninggalkannya, dia akan meninggalkan kita. Artinya itu akan hilang. Kalau kita bangun hubungan muslim dengan dunia, dunia akan hilang. Dunia akan hilang. Makanya Allah ingatkan bahwa nikmat saling bersaudara di atas agama Islam itu nikmat terbesar yang kita tidak bisa beli dengan dunia yang kita punya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga hubungan sesama kita. Kata Allah, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah data bainikum, di antara kalian, hubungan di antara kalian. Perbaiki. Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dari sahabat Al-Bara, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis shalah was siyam was shadaqah." Maukah saya kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama daripada sholat, lebih utama daripada puasa, lebih utama daripada bersedekah? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya, wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, solahu datil bain. Fa inna fasada datil bain hiyal haliqah. Itu baiknya hubungan sesama, antara sesama. Karena sesungguhnya rusaknya hubungan antara sesama kita muslim, itu adalah penghancur. Makanya orang kafir paling semangat untuk merusak hubungan di antara kita muslim. Karena kalau kita sudah sibuk dengan sesama kita, maka kita mudah untuk dihancurkan. Lihat bagaimana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang tidak pernah kalah, karena Nabi mempersahabatkan, mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansor. Bagaimana di masanya Abu Bakar, ketika orang-orang yang belakangan masuk Islam, Nabi meninggal goncang. Yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah, ada yang murtad karena sedikitnya pemahaman agamanya. Tapi Abu Bakar perangi yang murtad bersama para sahabat. Bahkan belum perangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Sampai Umar waktu itu memprotes kenapa diperangi hanya tidak mengeluarkan zakat. Maka Abu Bakar berkata, saya tidak akan membedakan antara orang yang sholat, orang yang tidak sholat, dan orang yang tidak mengeluarkan zakat. Diperangi. Dan setelah itu Umar mengakui bahwa Allah telah melapangkan hati Abu Bakar untuk itu. Karena kalau itu dibiarkan, maka seorang akan keluar dari Islam sedikit demi sedikit. Belum perangi. Iya. Karena menjaga hubungan kaum muslimin itu adalah hal yang penting. Karena baiknya kita dari dalam itu akan membuat baik kita kalau keluar. Kalau kita keluar. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Saking pentingnya itu lebih utama bahkan daripada sholat, puasa, sedekah. Karena pentingnya untuk kita saling menjaga hubungan di antara sesama kita. Makanya di lafaz yang berikutnya kata Nabi, wala tadabaru. Jangan saling menjauh. Bermusuhan saja tidak boleh tanpa menjauhi, apalagi sudah saling menjauh. Itu tidak dibolehkan. Dalam hadits Anas
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahasadu wa la tabagodu wa la taqatu'u. Jangan saling hasad, jangan saling memarahi, dan jangan saling memutus hubungan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Di hadits Bukhari Muslim dari Abu Ayyub, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillul muslim ayyahjuru akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi muslim untuk menghajar, menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak dibolehkan. Bahkan di dalam hadis beliau katakan khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Orang yang terbaik dari orang yang saling menjauhi itu adalah yang duluan tegur, yang duluan salam. Jadi yang terbaik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini tentunya pada perkara dunia. Gara-gara dunia tidak boleh kita saling memutus hubungan. Tidak halal. Tidak halal kata Nabi. Kalau agama tidak ada masalah. Kalau agama memang dibolehkan untuk kita benci orang tapi karena agamanya. Dibolehkan. Sebagaimana kisah 3 orang yang tidak ikut berperang bersama Nabi tanpa udzur. Nabi jauhi. Bahkan Nabi memerintahkan sahabat untuk tidak menegurnya. Nabi memerintahkan untuk menjauhi orang-orang munafik. Nabi membolehkan untuk menjauhi orang-orang yang membahayakan agama kita. Bahkan pernah Nabi kita Muhammad SAW menjauhi istrinya sendiri sebulan. Pernah seperti itu. Karena agama. Karena waktu itu istrinya menuntut hak lebih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhi mereka sebulan. Sampai tersebar berita bahwa Nabi telah mentalak semua istrinya. Sampai datang Umar, karena sudah tersebar di Madinah bahwa Nabi telah mentalak istri. Maka datang Umar mempertanyakan hal tersebut. Iya, karena beliau termasuk mertuanya tentunya. Karena ada anaknya Umar, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafsah. Iya. Dan Nabi jelaskan tidak ditalak. Cuman ini namanya dihajar dalam rumah, dijauhi saja. Untuk memberikan pelajaran. Karena kita dalam syariat ini boleh memberikan pelajaran kepada saudara kita kalau itu akan membuat dia berubah. Lihat Nabi memberikan pelajaran kepada 3 orang sahabatnya, tidak diajak bicara. Iya. Bahkan istrinya juga beliau tidak ajak bicara, bahkan beliau ambil kamar pisah. Beliau ambil kamar pisah. Supaya mereka berubah. Tapi ini dalam masalah agama. Tapi kalau perkara dunia tidak dibolehkan lebih dari 3 hari. Iya, tidak boleh kita pakai perasaan. Sebagian kita kadang dalam masalah dunia pakai perasaan. Kalau agama boleh. Dunia, karena kita juga yang merugi. Kita marah gara-gara uang misalnya. Uang kita akan tinggal. Iya, kita akan mati. Karena harta kita itu apa yang kita belanjakan, kita makan, kita minum. Dan apa yang kita sedekahkan.
Kalau punyanya orang itu adalah untuk ahli waris. Kalau kita punya ahli waris, punyanya orang, itu haknya orang. Itu adalah haknya orang. Makanya Nabi ingatkan, la taqatu, jangan kalian saling memutus karena dunia. Karena dunia. Tidak dibolehkan. Dan Nabi sudah jelaskan di hadis tadi. Wala yabi ba'dukum ala ba'd. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian menjual atas jualan saudaranya atau membeli atas belian saudara. Iya. Di hadits Bukhari Muslim Abu Hurairah ada tambahan. Wala yaktub ala kitbati akhi. Jangan dia melamar kalau sudah dilamar oleh saudara. Ada saudaranya sudah menawarkan barang itu. Tidak boleh kita pergi maju, tawarkan barang itu dengan harga lebih tinggi karena kita tahu teman tak menawar. Tidak boleh, biarkan dulu dia putus. Jadi atau tidak, baru nanti boleh kita maju. Iya. Demikian pula lamaran. Sudah ada teman datang melamar, kita lagi pergi melamar. Tidak boleh. Iya. Karena Nabi SAW katakan, kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Dan Nabi katakan di hadits Anas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya. Kalau kita tidak senang, kita lagi tawar barang, datang orang tawar lagi di tawaran kita. Saudara kita juga seperti itu. Kalau kita tidak suka, teman kita lagi ingin melamar seorang perempuan itu, kita juga langsung masuk lamar. Iya. Pasti kita tidak suka. Tidak boleh kita lakukan itu. Kita saja di jalan di lambung apa itu orang lambung kiri. Kita sudah marah-marah. Apalagi ini hanya perkara mobil di jalan. Gimana lagi perkara perempuan? Iya. Pokoknya kata Nabi tidak beriman. Salah seorang dari kalian sampai kita suka apa untuk saudara itu apa yang kita suka untuk diri kita. Iya. Makanya para sahabat dulu ada yang belikan baju budaknya sama dengan yang dia pakai. Gara-gara seperti itu. Padahal cuma budak. Pelayannya. Tapi saking jaganya bahwa ini kan juga muslim. Dia jaga itu. Makanya Nabi SAW anjurkan tahabu, saling beri hadiahlah, jangan saling menjauhi, saling beri hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai, kalian akan saling bersaudara. Ini potongan ini, bahkan ada hadits sebagai penutup, kata Nabi SAW kepada kita, tasafahu fa'innahu yudhibus syahna'a watahadau. Saling bersalamanlah. Sungguh itu akan menghilangkan permusuhan. Dan kita kan kalau ketemu salaman, itu hilang permusuhan. Tapi kalau kita ketemu tidak saling salaman, itu sudah ada sangka buruk dari teman kita. Kenapa ini? Iya. Maka kata Nabi, saling bersalaman. Jangan tunggu habis sholat baru pergi salaman. Nanti tidak sholat gimana caranya? Kapan kita salaman? Kalau berjumpa, salaman, kata Nabi itu akan menghilangkan kebencian yang ada dalam hati kita. Watahadu, saling memberi hadiahlah. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, al-musafahah tazidu fil wud. Saling bersalaman itu menambah kecintaan. Kalau kita ketemu, salaman, iya, menambah kecintaan di antara kita. Tapi kalau ketemu hanya datang ketawa-ketawa, tidak saling salaman, itu tidaklah menambah hubungan kecuali hanya itu.
Ini yang dikatakan. Setelahnya itu insya Allah kita ambil lagi di pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dengar hari ini. Alhamdulillah. Kita lihat sini ada pertanyaan. Ustaz, tolong kuatkan saya untuk bisa memaafkan kesalahan orang tua saya di masa lalu yang baru saya ketahui sekarang. Iya, Masya Allah. Di dalam hubungan dengan orang tua, iya, itu telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kalau dia bahkan mengajak kita kepada syirik sekalipun, kita dianjurkan untuk tetap memaafkannya dan bersamanya. Dan kita tidak ikut syirik. Itu saking besarnya itu hak orang tua. Ya, kita tidak tahu apa kesalahan orang tua kita, tapi kita melihat Quran. Kesalahan orang tua, kesalahan yang paling besar, mengajak syirik. Terkait dengan wasiatnya Luqman kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ di surah Luqman, pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Wajib kita bersyukur pada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua yang melahirkan kita. Ada di situ ayat yang Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau dia memaksa kamu untuk syirik, syirik ini dosa yang paling besar, tidak ada lagi yang besar di atas. Apalagi dia hanya kesalahan yang lebih kurang dari itu. Ini kan kalau dia memaksa kamu untuk syirik, jangan kamu taati itu. Tapi masalahnya setelahnya, tetaplah kamu berteman, menemaninya di dunia ini dalam keadaan baik. Bayangkan itu wasiatnya. Padahal ini sudah mengajak kepada syirik. Dan tentunya sejahat apapun orang tua kita di masa lalu, tentunya saya yakin tidak sejahat Fir'aun. Saya yakin itu. Tapi tahukah kita apa yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Katakan kepadanya ucapan yang lembut. Padahal ini orang paling jahat itu. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Tapi Allah katakan kepadanya, Musa, Harun, katakanlah kepadanya ucapan yang halus. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Semoga dia bisa mengingat atau dia takut dengan apa yang kamu katakan itu. Ini yang harus kita paham. Anggaplah orang tua terjahat masalah. Ya itu kejahatannya dia dapat. Kita sebagai anak wajib kita berbuat baik kepadanya. Menjaga hubungan kita kepadanya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, karena kalau dia tidak ada, kita tidak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah sebelumnya telah datang pada seorang itu, dia bukanlah sesuatu yang disebut-sebut, tidak ada dibilang ubaid, tidak. Kita setelah itu disebut, sebabnya siapa? Orang tua tak. Ayah tak berjuang untuk menikahi ibu tak. Mencari uang panai. Kadang dapat penolakan dari nenek tak dulu. Tapi dia tetap berjuang. Kita tak pikir itu. Ya. Bagaimana ibu tak lagi mengandung kita. Bapak berusaha bagaimana membahagiakan. Ibu mendukungnya. Pokoknya sejahat apapun dia adalah sebab kita ada. Sebab kita ada. Kejahatannya itu tidak seberapa dengan yang dia korbankan untuk kita dulu. Tidak seberapa. Maka harus kita bisa lupakan ya dengan cara mengingat jasanya. Mengingat jasanya. Itu wallahu a'lam.
Apakah kehendak mungkin ya? Apakah kehendak manusia itu takdir Allah atau apa ini? Kehendak. Manusia itu takdir dari Allah? Apakah sikap? Apakah jika manusia terjatuh dalam dosa, apakah itu termasuk kehendak Allah? Semuanya. Ini kan bagian dari keimanan dalam takdir. Iya. Ketika kita menginginkan sesuatu, itu sudah Allah tentukan bahwa kita akan punya keinginan untuk itu. Ketika kita jatuh dalam dosa dan maksiat, itu dikehendaki oleh Allah. Itu sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah. Semua. Makanya Adam ketika dicela oleh Nabi Musa, kamu ini Adam, gara-gara kamu kita semua keluar dari surga. Coba kamu tidak makan itu pohon, kita semua hidup nyaman di surga. Tidak perlu kita letih, capek di dunia ini. Maka kata Adam kepadanya, hal talumuni ala syai'in qadarallahu li. Apakah kamu mencela saya atas apa yang Allah telah tentukan untuk? Qabla an khalaqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanah. Sebelum dia menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Maka Nabi Musa terdiam. Kalah dalam berhujah. Kalah dalam berhujah. Arti ini sudah kehendak Allah. Sudah takdir. Iya. Untuk saya memakan itu dan kita keluar dari surga. Keluar dari surga. Pokoknya tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari kehendak Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah yang kalian kehendaki itu kecuali pasti telah dikehendaki oleh Rabb alam semesta. Apapun yang kita mau sudah dimaukan oleh Allah. Kalau kita mau dan Allah tidak mau, pasti tidak jadi. Pasti tidak jadi. Iya, dipastikan ini. Karena semua yang kita mau itu dibawa kemauannya Allah. Dibawa kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita ragu itu. Itu bagian keimanan terhadap takdir. Ustaz, saya menjual ayam potong. Pertanyaan saya, apakah jika saya menyembelih hewan harus berwudu dahulu? Tidak harus, tidak ada. Yang penting kita muslim. Kita sembelih dengan bismillah Allahu Akbar, tidak ada syarat harus wudu. Tidak ada syarat harus berwudu orang yang menyembelih hewan. Tidak ada syarat. Yang penting kita baca bismillah Allahu Akbar, sembelih sudah sah. Dan apakah ada bacaan lain, Ustaz? Karena saya saat menyembelih hanya membaca bismillah Allahu Akbar. Itu saja. Ada hadits wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, tapi dhaif. Yang benarnya cuma itu saja. Bismillah Allahu Akbar. Iya. Apa hukum menjual bendera merah putih pada bulan 7 dan bulan 8? Tidak apa-apa. Mubah. Mubah menjualnya. Kenapa itu dipertanyakan? Iya. Iya. Mubah menjualnya. Iya. Pertanyaan titipan. Bagaimana hukum jika suami saya masih junub dan terlambat bangun? Pas bangun telah iqomat atau sholat subuh sedang berlangsung. Ada teman yang mengatakan, tidak apa-apa, tidak mandi wajib. Dia cukup bersihkan kemaluan, tidak wudhu tapi tayamum. Lalu cepat berangkat ke masjid untuk mendapatkan keutamaan berjamaah. Karena katanya keutamaan berjamaah itu lebih utama. Pertanyaan kami, apakah itu betul demikian Ustaz? Sangat salah. Masa betul? Iya. Sangat salah ini. Karena gini. Hadits kecil saja. Dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim.
Ini hadis kecil ini. Kata Nabi SAW, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Ini kencing, air besar gitu atau kentut. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Ini hadas kecil, Allah tidak menerima. Bahkan para ulama kita bersepakat, siapa yang sengaja sholat dalam keadaan dia tahu dia junub, kafir. Gimana caranya ini benar? Kenapa bisa kafir? Karena Allah perintahkan kita, in kuntum junuban fattoharu. Kalau kalian junub, bertoharu dulu. Artinya mandi. Mandi dulu. Diperintahkan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan hadas kecil. Idza ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian mau pergi sholat, cuci wajahnya, tangan sampai ke siku, usap kepalanya, cuci kaki. Artinya wudu. Ini hadas kecil. Ya apalagi hadas besar, tidak dibenarkan begitu. Ya, tidak boleh kita gara-gara mau dapat hal yang sunnah, keutamaan, kita tinggalkan yang wajib. Tidak boleh. Mandi saja dengan segera, baru pergi. Iya, Nabi kadang sebagian keadaan begitu. Belum mandi, langsung keluar. Dikatakan oleh sahabat, air menetes di kepala beliau, di rambutnya. Jadi langsung saja mandi. Karena kita dalam mandi junub itu, cukup siram di atas kepala 3 kali dan kena seluruh badan ke bawah, suci. Jadi kalau memang sudah komat, langsung saja begitu. Masuk WC, siram kepalanya 3 kali dan kena seluruh badan airnya dari kepala itu, langsung berangkat sholat. Bahkan di perempuan, ditanya oleh Ummu Salamah, saya ini perempuan yang tebal rambutnya. Apakah saya perlu buka kepangannya? Kepangannya itu yang tahu kita dikepakkan. Dia bilang begitu, apakah saya butuh buka kepangannya itu? Kalau saya mau mandi junub, kata Nabi tidak perlu. Cukup kamu siram kepalamu 3 kali, kamu sudah suci. Artinya itu dimudahkan. Dimudahkan. Karena kadang ada suatu waktu kita tidak bisa mandinya itu mandi berat. Apa karena dingin lah atau macam-macam. Iya. Nah, boleh bertayamum kalau orang yang yang bertanya tadi adalah kalau dia mandi akan sakit keras. Tapi ini orang tidak sakit, nah junub. Begitu. Mas sakit keras, keras lain-lain itu. Iya, begitu saudara ya. Iya. Kan orang junub, masa tidak bisa mandi? Kan agak sulit dipikirkan itu, tapi siapa tahu toh dia lagi sakit keras sekali begitu, itu sudah datang, siapa tahu. Dan dokter sudah bilang, kalau kamu mandi, sakitmu akan bertambah. Ya sudah, tidak apa-apa dia bertayamum. Cukup dia tepuk 1 kali saja. Permukaan tembok, tiang, atau tanah. Kemudian dia usap usap wajah dan tangan, sudah suci. Sudah suci. Itu kalau dia mandi akan membuat dia sakit. Tambah parah. Kalau tidak, maka tidak boleh seorang bertayamum. Bolehkah puasa Ayyamul Bid dan puasa bayar kafaro itu 1 kali niat? Tidak boleh. Karena puasa bayar kafaro itu wajib. Puasa wajib. Iya, bayar kafaro itu bayar denda. Apakah itu denda karena mendatangi istri di bulan Ramadan atau denda karena sumpah? Kan seorang kalau pernah bersumpah kemudian dia langgar sumpahnya, dia bayar kafaroh. Dia bayar kafaroh dengan cara puasa 3 hari berturut-turut. Puasa 3 hari berturut-turut. Tidak boleh digabungkan dengan puasa sunnah. Tidak boleh, karena harus sama hukumnya baru bisa digabungkan. Kapan waktunya puasa Ayyamul Bid? Di bulan Muharram dan apa keutamaannya? Ayyamul Bid itu puasanya adalah tanggal 13, 14, 15. Itu yang di hadits Nabi. Iya. Boleh juga
Kalau tidak sempat 13, 14, 15 berarti bisa 15 ke belakang. 15, 16, 17. Karena Ayyamul Bid itu adalah waktu bulan itu penuh satu malam. Nah, bulan itu akan penuh satu malam di situ. 13, 14, 15 atau 14, 15, 16 atau 15, 16, 17. Itu bulan itu dari maghrib sampai subuh. Itu dibilang Ayyamul Bid, hari-hari putih. Seperti tidak ada malam. Iya, itu waktunya wallahu alam. Manakah amalan yang lebih utama antara membaca Al-Quran atau membaca zikir pagi dan petang setelah melaksanakan sholat subuh? Dibicarakan hal tersebut tentang mana yang utama, tapi yang kesimpulan paling bagus adalah utama itu amalan pada waktunya. Di waktu zikir ya kita utama zikir pagi petang. Di selain waktu itu maka utama kita baca Quran, bukan zikir. Itu yang paling bagus komprominya insyaallah taala, yang lebih bagus, lebih baik jalan keluarnya. Saya beli tanah seharga 80 juta seluas 10 kali 15 meter persegi. Sertifikat di jalan. Untuk apa kita sebutkan ini? Mau jualan? Selama ini saya tidak sadar. Selama ini saya tidak pernah bayar zakatnya. Karena saya mau jual kembali. Nanti kalau terjual, baru saya bayar zakatnya. Selama kurang lebih 7 tahun. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Bisa ada dua, memang situ opsinya zakat harta yang kita simpan berupa barang. Maksudnya kita punya uang tapi kita tabungnya pakai tanah. Bisa kita zakati setiap tahun dengan harga beli. Sampainya laku baru kita tambahkan untungnya. Jadi kalau kita beli tadi 80 juta misalnya, sudah setiap tahun kita keluarkan zakat nilai 80 juta. Seperti ini. 80 juta bagi 40. Hasilnya zakat. Boleh seperti itu. Boleh juga karena itu masuk utang kepada Allah untuk dikeluarkan langsung di tahun terakhir saat laku. Hanya saja misalnya sekarang laku tahun ke-7. Jadi 6 tahun itu hitung harga modal. Harga kita beli. Di tahun terakhir, tahun ke-7 itu waktu kita jual, maka kita gabungkanlah modal dan untung. Misalnya sekarang kita jual misalnya 200 juta. Maka 6 tahun kita hanya hitung 40 juta, 80 juta. Untuk tahun sekarang, kita hitung itu yang 200. Hitung itu yang 200. Karena keuntungan itu ikut modal. Keuntungan itu ikut modal. Wallahualam. Surat Al-Fatihah ada berapa ayat? Dan apakah bacaan basmalah masuk dalam hitungan ayat pertama di surat Al-Fatihah? Karena saya fokus dan memperhatikan tulisan kaligrafi yang ada di atas. Wah, sibuk tak itu? Di atas kepala saya Ustaz. Ataukah saya yang salah baca? Baik. Dan sampai kita saat majelis atau tadi waktu sholat kita lihat. Jadi Al-Fatihah itu sudah disebut oleh Nabi berapa jumlah ayatnya? Sab'ul Mathani, 7 ayat. 7 ayat. Al-Fatihah itu 7 ayat. Cuman dalam mushaf kita, 7 ayat itu dimasukkan dengan basmalah. Sehingga mereka tidak bagi ayat terakhir. Perbedaannya itu di ayat terakhir itu. Di ayat terakhir ada yang membagi 2, yang mengatakan basmalah tidak masuk. Kalau mengatakan yang memasukkan basmalah dan itu mushaf kita. Karena mushaf kita itu adalah mushaf Utsmani, riwayat Hafs an Asim. Basmalah menurut riwayat Hafs an Asim itu adalah masuk di ayat pertama. Di surah Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah tidak. Selain Al-Fatihah tidak. Makanya di mushaf kita, Bismillahirrahmanirrahim, 1. Dengan itu 7-nya. Iya. Di riwayat lain basmalah bukan. Basmalah seperti surat yang lain. Dia adalah pembuka ayat, pembuka surat. Kecuali surat Taubah. Tidak dibuka dengan
basmalah karena dianggap masih sambungan dengan surat sebelumnya, surat Al-Anfal. Iya. Jadi ada 113 surat diawali oleh basmalah. Tapi tidak ditulis nomor 1. Yang diperselisihkan adalah Al-Fatihah. Itu diperselisihkan dari dulu. Apakah dia termasuk ayat pertama atau bukan. Dari dulu begitu. Ada di antara para ulama menyatakan masuk dalam ayat pertama di Al-Fatihah. Dalilnya karena ditulis di Quran. Itu dalil. Dan itu adalah kata Imam Al-Baihaqi, belum madhabnya Syafi'i, belum katakan itu dalil kami yang paling kuat. Dalil kami yang paling kuat bahwa basmalah itu termasuk ayat pertama dalam surah Al-Fatihah karena ditulis di Quran. Coba kita buka Quran pasti nomor 1. Tidak ada dalil dari Nabi SAW yang menyatakan bahwa basmalah itu ayat pertama di Al-Fatihah. Tidak ada dari Nabi. Itu penulisan dari Utsman Ibn Affan yang belum perintahkan sahabat. Dan belum kirim ke berbagai macam negeri Islam. Sampai saat ini. Iya. Adapun dari hadis tidak ada yang menunjukkan basmalah itu ayat pertama dalam Al-Fatihah. Ada bahkan dari Nabi mendukung pendapat yang kedua, yaitu mengatakan basmalah bukan ayat pertama dalam Al-Fatihah. Dalil mereka adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik. Beliau berkata, "Sholaitu khalfan Nabi wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Kanu yaftatihuna al-qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa la fi akhirih." Adalah saya sholat di belakang Nabi, kata Anas karena belum pelayannya Nabi. Saya sholat di belakangnya Nabi, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar, di belakangnya Utsman. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Di awal dan di akhir, tidak. Dan mereka juga punya dalil lain dari Abu Hurairah, hadis qudsi. Bahwa Allah katakan, qasamtu sholata baini wa baina abdi qismain. Saya bagi itu surah Al-Fatihah antara hambaku dan antara saya 2 bagian. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qultu hamidani abdi. Kalau hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, jadi Allah mulai dengan alhamdulillah. Ini diperselisihkan, butuh dibicarakan lebih panjang lagi tentang pendalilan karena mereka saling membantah. Apakah dia surah ayat pertama atau tidak? Dan cukup di situ dulu karena sudah bunyi. Alhamdulillah. Nanti bantahannya pekan depan. Insyaallah kalau masih hidup kita semua. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.